Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatidz, para tuan guru yang hadir pada hari ini, para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita punya salat jamaah ini menjadi asbab dan musabab turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang utul ilma, yang senantiasa nyantri kalau bahasa anak pondok. Sebab pada hakikatnya kita ini santri yang dituntut untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, dan juga mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menyantri itu faridah, tak mengenal usia, dari kecil sampai buayan, sampai masuk ke liang lahat insyaallah. Karena betapapun kita dalam mencari ilmu ini, insyaallah orang-orang yang mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, hidupnya akan kekal dan abadi. Meskipun nyawanya atau badannya sudah menjadi tulang belulang. Berapa banyak orang yang punya ilmu meninggal dunia sementara namanya masih disebut sampai sekarang, bahkan ribuan tahun. Seperti Imam Syafi'i, itu udah 1000 tahun lebih wafat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ambali, Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, termasuk yang dari Banten, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Zakaria Al-Ansari, banyak sekali ulama-ulama kita yang sementara jasadnya tahta thura, jasadnya tersebut sudah di bawah bumi, dikubur, sementara beliau hidup di hati kita. Ilmu beliau, Masya Allah, Tabarakallah, masih kita ingat artinya. Sementara kita ini yang mencari ilmu, jasad kita ada di bumi, kita berjalan sana kemari, karena kita kurang ilmu, sama seperti orang yang meninggal dunia. Maka dari itu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi nyantri itu ayah anda dan bunda, teman-teman sekalian yang mendengar streaming ini, faridah, wajib hukumnya. Jadi enggak mesti di pondok pesantren, kita hadir di taklim, kita hadir di masjid, kita hadir mingguan, kita hadir di majlis Al-Barjanji At-Tibai, memuji Nabi Muhammad SAW dengan pujian yang dikarang para alim ulama. Itu pun kita ditulis sebagai talabul ilmi. Salawat salam bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang disabdakan oleh Nabi, setiap Nabi dan Rasul diharamkan masuk surga kecuali Nabi masuk ke dalam. Diharamkan pintu surga terbuka kecuali Nabi masuk dalamnya. Diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga kecuali umatnya. Hai kita semua umat Nabi Muhammad memasuki ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita di akhirat bersama beliau. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat ya anda dan bunda ya. Karena nikmat yang perlu kita ingat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah menyebut ayat yang bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah mengulang. Jadi kalau kita saat ini kekurangan ekonomi, berbagai macam masalah, lihatlah ke bawah. Ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Ternyata ada yang penyakitnya lebih dahsyat dari kita. Ternyata ada yang kehidupannya lebih rumit dari kita. Maka dari itu Allah mengulang dalam surah Ar-Rahman 31 kali. Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, tabarakallah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamaan zikir, di mana zikir ini adalah dalam hadis Nabi diibaratkan seperti penyakit bagi setan yang menular. Jadi kalau kita banyak berzikir kepada Allah, kemudian perut kita itu kosong, maka sangat menyakitkan untuk setan dan bala tentaranya untuk menggoda kita. Bagi mereka penyakit yang menular. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zikru tu'yil qalbah. Zikir itu menghidupkan hati. Kata Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan istaqamatil qalb istaqamatil jawarih. Apabila hati ini telah istiqomah, salat subuh misalnya, kemudian menghidupkan taklim untuk menyemangati kita punya kehidupan, istaqamatil jawarih, maka badan kita ini akan sehat. Dikatakan istaqamatil muluk, istaqamatil ra'iyah. Apabila presiden itu punya niat yang baik, punya program yang bagus, kalau bahasa kitanya kebijakan-kebijakan, maka insya Allah rakyat pun akan ikut. Nah, seperti itu. Begitupun dengan hati kita. Kalau hati kita ini istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jawarih kita punya badan yang sakit-sakit disembuhkan oleh Allah. Maka dari itu, bagaimana hati kita ini hidup dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah itu ayah anda dan bunda yang ibadahnya berat, modalnya berat. Ada ibadahnya berat, modalnya ringan. Ada ibadahnya ringan,
modalnya pun ringan. Ibadahnya berat, modalnya berat. Itu apa contohnya ya? Seperti bangun masjid. Itu berat itu. Perlu keteguhan hati, perlu kejujuran, perlu transparan. Nah, seperti kita ini masjid, Masya Allah, Tabarakallah masjid. Ya Alhamdulillah programnya sampai detik ini berjalan. Itu perlu perjuangan. Di samping membangun, di samping itu juga kita dituntut untuk memakmurkannya. Karena masjid yang kita tempati ini, di mana kita beribadah, berzikir, taklim, insya Allah nanti di akhirat ja'alallahu safinat. Safinah itu apa? Kapal, perahu. Di hari kiamat. Dalam hadis dikatakan masjid atau musola atau langgar yang kita sujud ini sama-sama nanti akan berseru-seru kepada mereka yang memakmurkannya. Hai kaum yang dulu pernah sholat di sini, datanglah. Ya ikut aku, ibarat seperti itu. Untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, berseru-seru, memanggil-manggil kita semua. Siapa mereka? Yang sholat di masjid, yang berjamaah, yang taklim, yang nyantri, kalau bahasa santri, bahasa pondok. Yang tidak bosan-bosan baca Quran di masjid. Karena tanah kita ini yang kita bijak akan jadi saksi. Badan kita yang kita mandi tiap hari 3 kali akan jadi saksi. Kemudian malaikat kiraman katibin, ya kita dengan raqib dan atid akan menjadi saksi. 3. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida. Jadi bukan hanya ibadahnya yang berat Pak, modalnya juga berat bangun masjid ini. Gak mungkin ketika kita takbir Allahu Akbar, tiba-tiba semen turun. Pasir turun, gak bisa, besi turun. Tentunya ada donatur, ada yang nyumbang, ada uang. Tidak hanya ada uang saja, yang nilainya cukup besar. Tapi apa Pak? Pikiran kita, tenaga kita, bagaimana membangun masjid ini senyaman mungkin agar jamaah bisa ibadah. Insya Allah yang berusaha untuk mewakafkan tanahnya untuk masjid, mendirikan masjid, memikirkan masjid, memakmurkan masjid, walaupun jasadnya romim. Ketika meninggal dunia nanti, hanya tulang belulang saja, dia akan menjadi kekal dan akan hidup. Kenapa? Namanya disebut fulan telah mewakafkan masjid. Fulan telah memakmurkan masjid. Fulan dulu telah mengajar di masjid. Fulan dulu telah sholat di masjid. Jadi akan menjadi kekal dan abadi. Yang kedua, ya anak dan bunda, ada ibadah yang ringan tapi modalnya juga ringan. Apa itu? Zikrullah. Nah, ini yang kita bahas. Ringan tapi modalnya ringan. Maka dalam keseharian Nabi menganjurkan ada 7 zikrullah yang mesti kita ucap. Yang insya Allah tanpa kita tak terasa mengucapkannya. Contoh seperti terkejut, kita ucapkan astagfirullah. Atau kita melakukan dosa yang kecil, yang besar, kita mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Apalagi di bulan Rajab ini. Rajab ini artinya bulan yang diagungkan. Siapa yang diagungkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah, Syahrul Rajab al-Murajab. Ada zikir yang ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah
masih diberikan kesehatan. Bini'mati'i tatimmus shalihat, dengan kita banyak berzikir mengingat nikmat-nikmat Allah, tatimmus shalihat. Disempurnakan kita punya ibadah, melakukan amal-amal yang soleh. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan amal ibadah tanpa redoknya, tanpa izinnya, ayah anda dan bunda. Jadi jangan merasa alhamdulillah kita bisa haji karena usaha saya, misalnya gitu. Atau kita bisa mengatapkan Quran karena usaha saya, karena kehebatan saya. Alhamdulillah saya punya santri karena keilmuan saya. Enggak seperti itu konsepnya. Semua ibadah yang kita lakukan, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, itu misalnya nikmat. Kemudian melihat sesuatu yang hebat, kita mengucapkan masya Allah, tabarakallah. Nah, kita punya grup tuh. Ada yang grup masjid, ada yang grup organisasi, ada yang grup keluarga. Nah, dapat kabar yang hebat, kita ucapkan masya Allah, tabarakallah. Atau kita mendengar anak santri kita atau anak kita atau cucu kita hafal Quran, khatam 30 juz. Tanggal sekian hari tahunnya kita ucapkan masya Allah tabarakallah. Kemudian melihat sesuatu yang luar biasa, kita ucapkan apa Pak? Subhanallah. Bentar lagi kita memperingati Isra dan Mi'raj. Insyaallah tanggal 27 antara tanggal 15 bulan Januari, tanggal 16, macam-macam gitu. Ada kawan-kawan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, masjid-masjid, langgar, musola, banyak yang peringati Maulid Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu yang luar biasa, ayat anda benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan atau memulai ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asal katanya subhanallahi alladzi. Dalam ilmu balaghah disebutnya ijaz. Redaksinya singkat, namun maknanya luar biasa Pak. Ada lafaz yang disirikan, yaitu lafzul jalalah. Nanti insya Allah guru-guru kita ketika menerangkan tentang Mi'raj dijelaskan di situ. Beberapa peristiwa yang sangat besar, contohnya seperti Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itu peristiwa yang hebat, tapi Al-Quran tidak mulainya dengan kalimat tasbih. Beberapa Allah menimpakan azab kaum Ad dan kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, yang ditiup angin topan, yang bumi pada hari itu dijungkir balikan. Itu peristiwa yang sangat dahsyat, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memulai dengan kalimat tasbih. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kita tahu semuanya, dapat membelah laut dengan tongkatnya. Dapat memancarkan 12 mata air untuk Bani Israel. Mandi, untuk minum, untuk cuci pakaian dan sebagainya. Dapat menjadi ular. Itu peristiwa yang sangat dahsyat. Tapi Allah tidak memulainya dengan kalimat tasbih dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kita tahu dapat menghidupkan orang mati. Dapat menyembuhkan orang yang sakitnya parah.
itu pun tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Tapi ajaibnya luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan Isra dan Mi'raj itu dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Ini ibadahnya ringan, modalnya ringan. Ada nggak zikir orang bayar, Pak? Tidak ada, Pak. Saya mau zikir, ini malaikat 300.000 misalnya. Tidak ada bayar zikir. Bahkan alhamdulillah orang banyak zikir. Hatinya tenang. Meskipun sehari makan, sehari enggak. Bahkan kalau enggak zikir, enggak tenang hatinya. Banyak orang yang serba cukup secara materi, sementara hatinya banyak yang gelisah. Tidak ada kepuasan dalam hidup. Nah, ini sangat disayangkan. Ada di Singapura, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, stres, banyak utang, dia pikir nggak ada solusi. Akhirnya naik ke gedung yang sangat tinggi, dan yang hebatnya ini orang pakai gigi emas, Pak. Bunuh diri, entah masalah piutang atau masalah keluarga. Kenapa nggak kenal Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya apa? Dia bunuh diri, dia naik gedung yang lantai yang paling tinggi, kemudian jatuh. Anehnya begitu jatuh, bukan buru-buru ditolongin. Giginya tadi yang emas diambil duluan, Pak, dicolong duluan. Nauzubillah min dzalik. Ya, Anda dan Bunda dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadahnya ringan, kemudian modalnya pun ringan. Kemudian ada kalimat atau zikir yang kita ucapkan itu dapat menghapuskan orang-orang yang sebelumnya Islam. Orang-orang Yahudi ketika mengucapkan zikir ini atau kalimat ini, maka dosanya yang dulu pernah berzina, dulu pernah mabuk, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 60-70 tahun dia punya kesalahan, dia punya dosa dan banyak sekali. Fanta'u ma qad salaf, hilang, terhapus dia punya salah dan dosa. Bahkan hebatnya kalimat ini, ayah anda dan bunda, neraka yang ekstrim itu dalam kitab sini diterangkan, apabila ada batu kemudian dilemparkan ke bawah, kerangkanya itu 70 tahun baru sampai. Jadi kalau dari atas permukaan kemudian sampai bawah neraka itu 70 tahun. Dari bayi sampai beruban baru sampai, Pak. Itu baru dalamnya aja. Belum seksaannya, belum hari-harinya, belum makanannya, belum pakaiannya. Allah. Makanya kita disunahkan kita baca setelah sholat, Allahumma ajirna minan nar. Sebanyak 7 kali. 4 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi jangan lupa baca itu. Jadi neraka yang ekstrim dapat terhapus bagi mereka yang mengucapkan itu, Pak. Begitupun pintu surga yang mahal, yang megah, yang lantainya dan dinding-dindingnya terbuat dari emas dan perak, bahkan zabarzat, mutiara-mutiara, yakut, yang begitu indah permata luar biasa, bagi mereka diberikan yang menerima kalimat la ilaha illallah. Maka jangan main-main dengan kalimat ini. Jadi ini zikirnya
ringan, modalnya juga ringan. Ibadahnya ringan, modalnya ringan, pahalanya luar biasa. Kemudian saat kita lemah, saat kita tak berdaya, udah usaha, sudah cari ilmu, sudah cari dunia, kok hasilnya macam-macam ini aja. Nggak ada yang ngeluh. Saat ini saya udah berusaha mondokin anak saya, ternyata anak saya setelah mondok enggak berubah. Saya udah berusaha sedekah, katanya dengan sedekah penyakit sembuh. Saya sudah taubat, ternyata setelah taubat ujian masih tetap ada. Kan ada kayak gitu Pak ya. Apa yang kita ucapkan? La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita ucapkan seperti itu insya Allah, saat kita ngedon, saat kita sedih, saat kita di bawah, saat kaya banyak kawan, saat susah jauh dari kawan. Saat kaya yang dulunya paman jauh, saat kaya dekat sama kita baca la haula wala quwwata illa billah. Dulu sebelum taubatan nasuha, kita main riba atau renten dan banyak menguntungkan, hidupnya mewah. Kita makan itu uang, begitu taubat kita jual-jualin, kita sedekain, nggak tahu kemana larinya tuh uang riba. Kemudian kita bertobat kepada Allah, mobilnya banyak, akhirnya nggak punya mobil, motornya banyak, nggak punya motor, rumahnya mewah, sekarang ngontrak. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah ringan hati kita. Meskipun utang tetap ada. Jangan pikir kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, utang kita lunas. Ini amalan beda nih. Kadang-kadang ada yang nyampain, bacalah sholawat utang lunas. Ini ibadah dicantumkan dengan urusan dunia, itu ada guru-guru kita kayak gitu. Insya Allah memang utang lunas, cuma proses. Prosesnya gimana? Dibayar dulu Pak. Kalau cicilan tetap dibayar cicilannya sampai lunas. Baru kita kaitkan dengan sholawat. Ini luar biasa. Jadi ada 7 zikir yang tidak dilupa. Istighfar, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimatani abibatani, khafifun fil lisani, thaqilun fil mizani, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kemudian istighfar, kemudian kalimat tauhid, kemudian kalimat hauqalah yang saya sebut tadi, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika kita melakukan pekerjaan, kita mau berdagang, kita mau berjalan, kita mau masuk, mau usaha, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Anjurkan itu. Kemudian apa lagi? Yang terakhir, kalimat thayyibah yang kita ucapkan adalah kalimat di mana membuat hati kita tenang juga. Yaitu apa? Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, nasihat ilal jannah, maka Allah akan melupakan dia untuk menuju ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu mahjubun, doa-doa kita teralang kecuali dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ibadahnya ringan, modalnya ringan. Ada ibadahnya berat, modalnya ringan. Apa itu? Berpuasa. Jadi berpuasa ini gratis.
baca Quran gratis, sholat gratis. Nah, ibadahnya berat, sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu sungguh sangat berat kecuali mereka yang khashi'in, orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Kenapa? Kita udah niat nih, ketika takbir ada aja godaannya itu. Allahu Akbar, baru jemur dapat 1 jam. Sebelumnya matahari panas Pak. Begitu dengar takbir, suara geluduk, suara petir. Pikiran kita udah kacau nih. Yang dari pagi kita jemur. Sementara kita dengar suara petir, kacau pikiran kita itu. Atau kita naruh uang di mana-mana untuk bayar ini, bayar itu. Kita cari-cari sebelum sholat itu nggak ketemu, nggak inget itu. Begitu kita sholat, Allahu Akbar, astagfirullah, rupanya ada di bawah kasur kita itu. Pernah ngalamin kayak gitu Pak? Sering gitu. Macam-macam persoalan. Ketika hal-hal yang biasa seperti ini nggak ingat Pak. Ketika sholat ingat. Maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'. Dia ibadahnya berat, gak boleh main-main, gak boleh banyak, gak boleh bergerak 3 kali. Kemudian disunahkan bibir ini untuk berucap. Ketika enggak berucap, maka makruh. Disunahkan mata ini enggak boleh merem. Kalau merem hukumnya makruh. Disunahkan lihat ke bawah, Pak. Subhanallah. Berat. Antara pinggul kita dengan kepala kita harus sejajar adanya. Kemudian duduk yang tidak biasa, duduk iftiras, duduk tawarruk, yang sakit rematik itu berat Pak. Berat atau tidak? Berat. Baru sebentar, Masya Allah, penyakit gula. Berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat. Jadi ibadahnya berat, modalnya ringan. Hai Anda dan Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka akan dihidupkan hatinya. Akan dihidupkan rezekinya yang awalnya mati. Orang-orang yang mengingat Allah, hatinya akan menjadi tenang. Sebab kenapa? Dia akan diberikan inayah, taufik dari Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita. Jangan lupa bersyukur dan jangan kufur akan nikmat. Sebab orang yang banyak hartanya belum juga tenang hatinya. Banyak sekali. Namun sebaliknya yang hidup sederhana namun tenang hatinya. Jadi apapun zikirnya, kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca, yang kita zikirkan kepada Allah, insya Allah akan menenangkan hati kita. Satu lagi dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala fi dzikrillah tatma'innul qulub." Ingat, hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ingat, hanya membaca ayat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ayat Allah ini ada 2, Pak. Ada ayat kauniyah. Itu alam kita ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang kita lihat pada tanggal 27 November kemarin, yang Sumatera Barat, yang di Sumatera Utara, yang di Aceh, sampai sekarang ini belum sembuh itu mereka. Bahkan ada yang 1000 mayit meninggal dunia. Itu yang ketahuan. Yang gak ketahuan sampai sekarang. Kita lihat kayu-kayu, Masya Allah.
Kita lihat tanah-tanah sampai ke atap sampai sekarang belum terselesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Itu semua adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita, gak mungkin air itu berjalan menghapus kampung, kata Muallim itu, Gubernur Aceh, 4 kampung, bukan 4 orang. 4 kampung hilang. Biasanya kalau satu kampung itu sekitar ribuan orang. Kalau 2 kampung bisa jadi 2.000. Kalau 3 kampung 3.000. Misalnya kalau 4 kampung 4.000. Ini bisa enggak? Bisa jadi. 4 kampung hilang, bukan 4 orang yang hilang. Ada berapa ratusan rumah. Bahkan ada, Allahu a'lam, habis semua. Sampai sekarang. Jadi ini adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Allah untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepadanya. Kalau kita termasuk orang-orang yang banyak maksiat, Allah ingatkan dalam dunia supaya di akhirat tenang. Kalau kita setengah baik, pergi ke masjid tidak pakai sendal, pulang masjid pakai sendal, itu setengah baik. Sholatnya baik, niat Pak. Pergi ke masjid pakai sendal sewalau, itu pun udah buntung, udah putus. Pulangnya pakai sendal bagus, niat ke masjidnya bagus. Ini yang bikin malaikat bingung ini. Sholatnya berjamaah dapat 27 derajat. Ya, baca Qur'annya bagus, begitu pulang lihat sendal, ngambil sendalnya bagus. Ini bikin malaikat bingung. Pahala dapat, dosa bagus, setengah baik, setengah kagak ini. Dapat musibah, teguran dari Allah. Besok sholat, besok enggak. Masya Allah. Nah, kita ini kadang senang ibadah, kadang-kadang senang maksiat. Kalau lagi begini kita semangat. Ingat Allah, ingat nikmatnya, ingat ayatnya. Tapi kalau dalam keadaan sendirian, banyak setan masuk ke dalam diri kita. Atau dalam kesempatan, setan masuk ke diri kita. Atau ketika menjabat sebagai jabatan. Karena sebelumnya, pilihlah saya akan bangun jembatan. Pilihlah saya, kesehatan gratis, sekolah gratis, makan gratis, nikah gratis, macam-macam janjinya. Begitu dapat anggaran besar, banyak yang lupa. Tidak amanah. Kenapa? Masuk setan, masuk ide. Alladzi iwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Andai kata dia sebelumnya alim amanah, begitu menjabat melihat, kata Gubernur Jawa Timur itu, orang yang punya jabatan itu seperti melihat uang di akuarium yang gak ada airnya. Ini uang cuma tanda tangan aja itu keluar semua uang itu. Apa enggak kuat itu? Apa kuat atau tidak? Makanya jangan heran. Menjabat ya disumpah baru 1 tahun sudah dapat baju baru. Tapi warnanya beda. Baju apa Pak? Warna oranye. Kenapa? Karena enggak kuat melihat uang, melihat amanah. Padahal berat. Jadi ada ayat kauniyah. Ada ayat Qur'aniyah yang kita baca setiap hari. Insya Allah Quran. Dari Alif Lam Mim, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 6.632 ayat. 114 surah. 30 juz kita baca. Sampai sekarang. Ini hebat Al-Quran ini Pak. Ketika awal diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sampai sekarang tidak berubah. Enggak ada proses editing. Ini ada yang kurang. Atau ketinggalan zaman. Atau enggak sesuai dengan zaman misalnya. Enggak ada itu. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Tahun sekian ayatnya ini, halamannya ini. Tahun sekarang udah beda lagi.
Coba perhatikan di media sosial. Tapi Al-Quran ketika mengucapkan, malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat itu yang diwahyukan oleh Allah malaikat Jibril melalui malaikat Jibril kepada Nabi sampai sekarang harokatnya, uslubnya, kalimatnya, i'rabnya, tafsirnya tidak berubah sama sekali. Kenapa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Ini hebatan udah Allah kasih luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan orang yang membaca Al-Quran, saking sibuknya membaca Quran nih, ayah anda dan bunda sampai lupa berdoa. Dalam hadis qudsi dikatakan Allah akan memberikan apa-apa yang tidak diminta oleh orang yang berdoa di tengah malam. Jadi kalau kita bangun sholat malam, setelah baca istighfar, baca sholawat. Setelah sholawat, kemudian kita memuji Allah. Setelah memuji Allah, kita minta hajat kita. Sedangkan kita habis subuh, atau habis maghrib, atau habis asar, atau di waktu sela-sela. Dia baca 1 halaman, atau setengah halaman, atau 1 juz. Sampai lupa berdoa kepada Allah. Allah akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan oleh orang-orang yang berdoa. Masya Allah. Full. Jadi Allah tahu kita punya kebutuhan. Beda dengan Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzil. Oh, itu doa kita tuh. Ya Allah, andai kata rezeki kita masih di langit, turunkan. Di bumi, keluarkan. Jauh, dekatkan. Sulit, mudahkan. Ya, doa kita gitu tuh. Ya. Sholat duha itu kalau kita ada. Rezeki mulu, duit mulu tuh. Minta. Kita lupa doa itu. Karena baca soal waqiah di waktu duha misalnya. Itu Allah akan berikan apa yang tidak diberikan oleh orang-orang yang berdoa. Jadi jangan saking hebatnya orang yang baca Quran, orang yang melazimkan Quran. Dikatakan itu juga sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah anda dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dimudahkan oleh Allah berzikir, mengenal Allah, mengenal ayat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal asma-asma Allah, dan juga termasuk orang yang yatadabbar wal yatazakkar. Tadabbur dan juga tazakkur. Tazakkur itu artinya mengingat Allah, khasyiyah dengan rasa takut, dengan rasa ta'zim. Kalau tadabbur mengutarakan akal kita, menggunakan pikiran kita untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang mendengar pengarah suara ini atau mendengar stream ini senantiasa dimudahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan Rajab yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'maika fi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad ruhun fi arwah wal jasad fil jasad wal kubur fil kubur. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa kami. Berikan kami kekuatan untuk senantiasa berzikir kepada-Mu. Berikan kami kekuatan untuk bertaubat atas segala dosa dan kesalahan, atas segala maksiat yang kami kerjakan, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, yang senantiasa ghibah, ngomongin yang senantiasa tidak ke hak untuk ngomong, ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, ampuni saudara-saudara kami, ampuni jamaah kami yang hadir maupun yang mendengar pengaruh suara ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah
ibadah kami, walaupun di matamu hanya sedikit, seperti debu di antara padang pasir sana ya Allah. Ampuni segala dosa kami. Berikan kekuatan iman dan Islam. Ya Allah, berikan kami rezeki yang berkah. Berikan kami rezeki yang banyak. Berikan kami rezeki halal yang thayyibah. Sehingga bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Allahumma arzuqna ziyaratul haramain. Ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berziarah di haramain. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berkahi majlis kami ya Allah. Berkahi zikir kami ya Allah. Berkahi keistiqomahan kami ya Allah. Tatapkanlah kami dalam kehidupan kami dengan tatapan penuh rahmat, penuh maghfirah atas ampunan-Mu ya Allah. Tiada yang kami harapkan kecuali ampunan dan rahmat-Mu dalam hidup ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami bermaksiat, sungguh kami berzalim atas diri kami sendiri. Ampuni sayang kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum astaghfirukum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.